kita sedang record. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan bahas sedikit mengenai supply dan demand dan support dan resisten. Jadi supply dan demand, PM di Telegram ya, private message saya di Telegram. Oke, jadi kita akan bahas mengenai supply dan demand dan juga support dan resisten. Jadi teman-teman, sebenarnya ada dua hal yang bisa kita ambil jika kita melakukan supply dan demand dengan support dan resisten. Oke, saya akan buka sesuatu teman-teman. Next. Saya stop share dulu sebentar ya. Oke, teman-teman bisa melihat ya whiteboard ya. Nah, yang pertama teman-teman, kita bisa melakukan supply dan demand. Supply dan demand. At support become resistant or resistant become support. Itu sudah kita bahas di rekaman-rekaman sebelumnya teman-teman ya. Kita akan bahas ini dulu. Jadi yang pertama ini teman-teman. Saya harap teman-teman teman-teman bisa melihat whiteboard saya yang saya tulis ini. Bisa lihat teman-teman yang saya tulis ini? Oke. Oke ya. Nah, supply and demand at support become resistant or resistant become support. Jadi kalau teman-teman sudah menonton rekaman-rekaman yang sebelumnya, jadi saya tidak akan bahas lagi teman-teman ya. Mungkin saya akan recap sedikit. Jadi formasi supply and demand kita sudah tahu bahwa ada drop, base drop. Di sini adalah area yang kita inginkan sebagai tempat kita akan menjual. Jadi ketika harga masuk kembali ke sini, kita akan sell. Oke. Kemudian kita ada rally base rally. Oke. Jadi ketika harga masuk, ini adalah areanya rally base rally. Kalau teman-teman bingung apa itu drop, rally base rally, teman-teman harus menonton rekaman yang sudah saya share. Baik teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum paham, ikuti aja dulu, nanti teman-teman akan paham apa maksud saya. Rally base rally, ini adalah demand zone. Ini adalah supply zone ya teman-teman ya. Ini adalah supply zone. Ini demand zone. Zonnya ini maksud saya ya. Zonnya adalah ini. Oke. Ketika harga masuk ke sini, kita akan buy. Oke. Oh, itu sama warna gelap ya. Oke, bisa. Kita ganti warna gelap ya. Sorry teman-teman. Kita hapus dulu. Saya ulangi ya. Jadi kita mengenal namanya zona supply, drop, base drop. Ini zonanya. Jadi ketika ini adalah supply, jadi ketika harga masuk, kita berharap bahwa harga bisa turun. Kemudian kita juga mengenal namanya rally base rally. Di sini zonanya. Ketika harga turun, kita ingin buy. Oke ya. Penggunaan supply dan demand at support become resistant dan resistant become support itu sangat mudah teman-teman. Jadi ketika kita memiliki sebuah supply zone seperti ini, kita ingin bahwa sebelumnya supply zone ini berada di sebuah resisten. Paham ya teman-teman? Itulah yang dinamakan supply and demand at SBR or RBS. Support become resistant or resistant become support. Dalam hal ini adalah resistant become support. Ini adalah resistant. Kemudian dia become support. Di sini adalah area demand. Ketika harga turun, maka kita berharap dia akan naik. Paham ya sampai sini ya?
Itu adalah penggunaan support become resistant dan resistance become support yang pertama. Oke teman-teman, supply and demand, support and resistance. Ini adalah cara menggunakannya yang pertama. Nah, kemudian teman-teman saya sini paham? Kalau teman-teman tidak paham bagaimana formasi rally based rally, drop based drop, teman-teman harus nonton rekaman live coaching saya yang sebelumnya. Karena disitulah nanti teman-teman akan paham bagaimana cara menentukan zona ini, gimana cara menentukan ini, karena ini sudah saya bahas sebelumnya sebenarnya. Masih bingung? Oke, bingung di mana coba? Ini saya clear dulu ya. Sekali lagi kita coba. Kita jawab pelan-pelan. Jadi kita kan belajar bahwa kita itu punya area. Time frame-nya bisa time frame berapapun. Oke. Misalnya kita punya area drop, base drop. Oke. Sepertinya saya harus ini aja deh. Saya buka PPT yang kemarin biar teman-teman kebayang ya. Sebentar. Sebentar teman-teman ya. Saya akan buka PPT yang kemarin supaya teman-teman bisa paham langsung. Sebentar teman-teman. Oke, saya sudah temukan. Sebentar. Saya share screen. Jadi ini maksud saya teman-teman. Kita ada drop base drop, rally base rally, rally base drop, dan drop base rally sebagai zona supply dan demand kita. Oke. Apa yang dimaksud dengan drop base drop supply dan demand, rally base rally supply dan demand ketika kita menggabungkannya dengan support dan resisten? Yang pertama adalah seperti saya jelaskan tadi. Ketika kita mau ini sebagai zona supply, harga akan turun. Oke, harga naik, maka kita berharap bahwa di sini adalah sebuah support, teman-teman. Jadi, ini adalah support yang ditembus oleh drop base drop yang ini. Bisa paham? Jadi, ini adalah sebuah support awalnya, kemudian support ini di break. Pada saat dia membreak support ini, terjadi sebuah formasi drop base drop. Itu membuat area ini, teman-teman, area supply ini menjadi kuat, menjadi bagus, menjadi memiliki probabilitas yang tinggi untuk bisa memantulkan harga. Paham ya? Oke, sama juga seperti ini, teman-teman. Ini adalah sebuah demand zone. Ketika harga naik, harga kembali. Kita berharap untuk mencari posisi buy. Tapi, alangkah jauh lebih baiknya jika di sebelah sini ada area resistance. Ada resistance di sini. Ketika di sini ada resistance yang ditembus oleh sebuah rally base rally, supply demand zone ini, maka area ini menjadi area yang bagus untuk kita melakukan posisi buy. Nah, bagaimana jika seperti yang dicat tadi? Bagus tuh. Jika area ini lebih dari 1 atau 3, misalnya ini resisten, maka menjadi lebih kuat lagi, lebih oke lagi. Oke teman-teman, misalnya di sini ada resisten triple top nih, 1, 2, 3. Oke, kemudian tiba-tiba dia di break oleh sebuah rally base rally. Maka area demand ini menjadi sangat kuat untuk kita melakukan buy. Oke teman-teman, itu adalah penggunaannya hubungan antara supply dan demand versus support dan resistance. Itu yang pertama. Apakah teman-teman paham?
sebelum kita loncat ke yang kedua, karena yang kedua ini adalah sesuatu yang advance, teman-teman. Apakah teman-teman paham yang pertama? Bisa respon di grup chat, teman-teman, jika teman-teman paham. Paham, teman-teman? Oh, paham. Oke. Oh, grup message-nya lambat masuk ya. Oke, paham. Good. Suara saya jelas ya, teman-teman ya. Apakah saya terlalu cepat? Apakah saya terlalu cepat? Agak pelan dikit. Oke, saya pelankan dikit ya. Oke ya, jadi teman-teman paham ya. Hubungan antara supply dan demand versus support dan resistance. Jadi sama mudah teman-teman. Kita jika ingin kita buy, kita selain memastikan ini adalah demand zone yang bagus, kita juga menambah probabilitas jika ini adalah sebuah resisten yang jebol. Jika kita sell, maka di sebelahnya ada support yang baik. Oke, ini support, kemudian ditembus, ketika dia balik, kita akan sell. Hal sama seperti ini. Ini juga sama prinsipnya, ini juga sama prinsipnya. Oke ya, itu yang pertama teman-teman. Saya harap teman-teman paham. Jika belum, nanti rekaman ini bisa teman-teman tonton berulang-ulang kali. Oke. Nah, sekarang yang kedua teman-teman. Hubungan yang kedua. Hubungan yang kedua ini, saya akan menggambarkannya terlebih dahulu. Supaya teman-teman bisa paham ya. Sebentar. Sebelum kita ke chart, karena saya akan berikan contoh lewat chart, saya akan menggambarkan terlebih dahulu. Supaya teman-teman bisa paham. Sebentar. Whiteboard lagi. Oke. Ini tadi ya. Nah, hubungan yang kedua teman-teman. Saya akan hapus ini. Resistance and support for sebagai liquidity. Apa ini? Ini agak sedikit advance teman-teman, jadi saya harap teman-teman bisa menyimak ini dengan baik. Ya, betul Mbak Febrito atau Mas Febrito. Supaya demand zone plus resistance dan support di dalamnya, kalau ditembus makin kuat, ya betul. Itu dinamakan supply dan demand plus support become resistant or resistance become support. Itu yang pertama. Tapi ada yang kedua. Teman-teman lihat, pernahkah teman-teman, sorry, saya hapus dulu ya. Pernahkah teman-teman mengalami hal seperti ini? Seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian drop. Pernahkah teman-teman mengalami hal seperti ini? Ini yang sering dikatakan sebagai apa, teman-teman? Ini lihat, teman-teman. Ada support di sini, ada resistance di sini kan? Fake out, betul. Fake out. Ini sering terjadi. Nah, malam ini saya akan sharing sama teman-teman sebuah salah satu teknik lah, teman-teman. Bisa teman-teman gunakan sebagai dalam hal trading teman-teman masing-masing. Jadi, hal seperti ini sering terjadi. Jadi, ada sebuah resisten, kemudian dia tembus sedikit saja, kemudian dia drop. Kalau teman-teman lihat sebenarnya, di sini ada sesuatu. Begini, teman-teman. Coba teman-teman simak gambar ini baik-baik. Jadi, kita punya sebuah drop, base, drop, kemudian di bawahnya terjadi resistance. Ini resistance ya. Resistance 1,
resistance, resistance juga. Kemudian support naik, mengambil area supply, kemudian drop. Kenapa ini bisa terjadi, teman-teman? Dan ini adalah hal yang sangat sering terjadi. Seringnya seperti ini biasanya. Nah, benar nggak? Jadi di market itu biasa terjadi seperti ini. Benar, teman-teman? Seperti ini biasanya. Ya kan? Nah, inilah hubungan antara support dan resistance sebagai liquidity dalam trading supply dan demand, teman-teman. Jadi, kenapa hal ini terjadi di market? Pertanyaan kan seperti itu. Kan pertanyaan seperti itu. Jadi gini, teman-teman. Logikanya adalah ketika, saya hapus ya, teman-teman ya. Kita ulang dari awal. Ketika ada sebuah resistance di sini, maka para trader akan memasang posisi sell di sini. Karena mereka berharap bahwa resistance ini akan kembali memantulkan harga. Benar kan? Makanya terjadi seperti ini. Kadang-kadang. Oke, sekarang seller ini akan memasang stop loss di atas sini. Ini stop loss mereka. Karena kan biasa gitu kan. Jadi stop loss untuk sell di sini. Oke, teman-teman. Nah, ketika harga kembali naik, dia akan menjemput semua stop loss ini, kemudian dia drop. Tapi, apakah dia drop begitu saja? Biasanya tidak. Biasanya karena di sini ada drop base drop atau rally base drop. Itulah disebut dengan sebuah supply zone. Ini adalah, kalau teman-teman bisa menemukan ini di market, maka teman-teman akan menemukan sebuah probability setup yang sangat-sangat baik. Teman-teman bingung? Liquidity tidak mengenal time frame, teman-teman. Jadi tergantung. Saya teman-teman ambil ini H1, ya udah H1 aja. Nanti kita akan lihat sebentar lagi di market, di contoh chart real. Hari ini saya akan fokus di sini. Saya akan fokus mengajari teman-teman untuk men-spotting resist support dan resistance sebagai liquidity dari supply dan demand kita. Teman-teman tertarik untuk belajar ini? Kita akan lanjut ke chart kalau teman-teman tertarik. Kalau enggak, suara saya kecil ya? Apakah teman-teman tertarik belajar ini? Kalau teman-teman tertarik, kita akan lanjut ke chart. Mantap ya. Nah, kita lanjut ke chart teman-teman ya. Saya buka chart dulu. Sebentar teman-teman. Oke, sebentar ya. Saya share dulu chartnya. Oke, teman-teman bisa lihat chart di hadapan teman-teman? Oke, tertarik. Mantap, mantap, tertarik. Oke, sip. Kita lanjut ya. Suara mic-nya kurang jelas ya? Saya harap teman-teman bisa dengar suara saya dengan baik ya. Oh, habis itu tentuin, Ibu Lady B, setelah itu tentukan sell atau buy gimana. Nah, itu tergantung sama areanya, Bu. Kalau misalkan dia adalah drop based drop, berarti kita sell. Kalau dia rally based rally, berarti kita buy. Simple. Dia sama seperti hal yang pernah saya ajarkan di live coaching sebelumnya. Jadi hari ini tidak ada yang berubah, hanya kita menambah probabilities dengan mengambil
Support dan resistance sebagai liquidity. Oke, jadi di hadapan teman-teman, teman bisa lihat. Ini adalah support. Terjadi fake out. Orang-orang bilang ini fake out kan? Benar?